Jadi kemarin ada ini, ceritanya ada yang nanyain, gimana sih bang ceritanya bisa jadi merit beda agama gitu. Ya lumayan panjang sih ini kalau ngobrolin ini ya. Ini kayaknya beberapa episode ini. Tapi ininya perjalanannya kita kenalannya itu Friendster. di Friendster. Anak sekarang tahu Friendster nggak? Kita ngomong Friendster nih. Friendster itu adalah sama seperti Facebook sebelum Facebook. Apa namanya kalau Facebook Friendster itu benar? Sosial media gitu. Jadi sama persis sebenarnya. Jadi kayak punya teman banyak segala macam, bisa inbox, gitu kan? di add segala macam. Nah, pada suatu hari di awal tahun 2000-an itu tiba-tiba ada seseorang lelaki meng-add saya di Friendster. Nggak kenal siapa, nggak tahu, nggak kenal segala macam. Tapi aku lihat kan, jadi lihat profilnya, sama lah kayak di Facebook ya, lihat profilnya. Wah, nih orang kerja di radio nih gitu, radio yang lumayan hits lah di Jakarta. Pada saat itu masih nerusin sekolah di PR gitu, yang notabene butuh banyak kontak media. Gitu, dan menurut saya itu adalah suatu kesempatan yang berharga gitu, suatu kesempatan langka gitu. Ada yang nge-add dari orang media, walaupun saya nggak tahu nih dia bagian apa segala macam, tahu dia. Karena dari situ kita kan nggak tahu ya. Nanti akan berhubungan dengan siapa. Ya, gitu. jadi karena ya pada dasarnya itulah gitu loh, lebih ke bisnis oriented ya sebenarnya awalnya. Ya itu. Aku nggak accept kamu tuh lebih ke bisnis oriented gitu loh, istilahnya lebih ke wah karir oriented gitu, karir gue kayaknya bisa gue manfaatkan pada suatu waktu gitu. Tapi kita cuma inboxan ya, kita message ya inbox. Enggak. Pada saat itu persepsi orang untuk di sosial media itu adalah nyari link sebenarnya kan. Iya benar. Ya sama kayak LinkedIn sekarang ya, zaman sekarang ya. Walaupun sebenarnya ada. Ya ada juga yang kadang-kadang buat cari jodoh. Gitu. Tapi kalau gitu sih nggak ada ini. Tapi jadi berjodoh. Aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu kalau dia ya gimana, kenapa nggak. Kalau aku tuh biasa aku nggak pernah ada pikiran buat apa gitu loh, istilahnya buat jodoh apa gimana segala macem. Saat aku accept itu adalah ya pure career oriented. Terus inbox tanya-tanya, apa bagian apa segala macam. Terus dapatlah info bahwa Sunan itu suka bikin iklan radio. Saat itu kebetulan aku aku kerja sambil kuliah gitu. Jadi nerusin sekolah sambil kerja juga gitu di satu instansi di BINUS lah ya. Pada saat itu BINUS itu mau ulang tahun dan kita lagi butuh untuk bikin iklan radio. Ingetlah sama Sunan. Nggak pernah ketemu, nggak punya nomor teleponnya segala macam, cuman temenan Friendster doang nih ceritaannya ya gitu. Cuman dengan gimana caranya gue dengan keekstrovertannya gue, akhirnya kontak-kontakan lagi, inbox, janjian ketemu, tukeran dari situ kita ketemu. Ketemu lah di kampus aku waktu itu, di kampusku di Kebun Siri ya. Kebun Siri. Itu ketemu terus kita ya udah kan biasalah ngebrief bla 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 segala macam ya, standarnya proyekan lah ya, standarnya ngobrol sama vendor lah gitu loh, seperti bikin iklan begini, kita maunya yang kayak gini, dia ngasih arahan dari sisi dia adalah begini, mau berapa banyak orangnya, VO-nya bla gitu segala macam. Setelah itu pas lagi acara ulang tahun kantor itu aku undang Sunan juga as a vendor. Dia bawa cewek, tapi bukan yang pacar Cina itu, bukan. Enggak, itu udah selesai. Itu beda lagi, gitu loh, beda dengan nggak tahu pacar, nggak tahu deket, nggak tahu siapa lah, pokoknya dia sama perempuan lah gitu. Pokoknya dia, aku kasih tiket satu tuh dia bilang boleh dua nggak, aku mau bawa mau bawa teman, dia bilang. Sempat kenalan sekilas karena aku juga sibuk kan ngurusin acaranya. Terus kita mulai sering banyak cerita-cerita ya. Jadi teman curhat lah. Iya, sering banyak cerita-cerita, curhat-curhatan. Terus sempet jadian juga sebentar gitu, karena aku ya jadi freak out sendiri, ketakutan sendiri, takut makin sayang gitu istilahnya. Dan akhirannya adalah gue putusin dia via email. Gue putusin dia via aku inget banget itu, aku putusin dia via email di kantor, gue send, habis itu gue nangis sejaman lah kurang lebih di kamar mandinya kantor. Terus abis itu aku menghilang, memang sengaja nggak mau, jadi udah putus aja hubungan dia saat itu. Abis itu dia coba kontak aku, telepon, belum ada WhatsApp ya, SMS gitu kan segala macam, tapi aku cuekin. Jadi aku
nggak mau kontak, nggak mau ketemu sama sekali karena aku takut jadi luluh lah istilahnya kayak Misalkan balik cowok kan lagi, kayak gitu, begging lagi oh, gitu gitu kan. Ternyata gak berhasil. nggak sukses. Ya udah akhirnya benar-benar ya udah lah, mungkin dia udah nyerah gitu ya. Terus ya udah kita ngilang beberapa tahun, aku lupa sih berapa tahun. Ternyata di proses itu balikan lagi sama pacar Cina istilahnya gitu. Mau nikah ceritanya, mau nikah. Kalau secara logika kan orang-orang bilang tiba-tiba lo putus terus balik lagi planning untuk merit, itu kan ininya udah berarti lo jodoh lo udah di situ gitu kan. Udah Mungkin nih. putus lagi kecil ya kemungkinan. Ya, karena kan udah sempet putus. Terus udah nih mau merit, dibawa ke Medan, kenalan sama bokap nyokap gitu. Ternyata di proses itu meritnya sama orang lain gitu kan. Udah. Putusin karena dia mau kawin sama orang lain ya. Jagain jodoh orang berapa tahun? Nah, itu kan hancur lulu lantahnya itu dunia segala macam itu udah Udah ya pakai gitu kan. pakai effort lagi ya karena nggak nyokap agak kurang setuju ya. Ya, menolak lah istilahnya, menolak. Hancur lulu lantah lah dunia ini gitu, mau kemana lagi gitu. Tiba-tiba kita balikan lagi kan. Kamu Ya, kontak kontekan. aku, Kontekan. kamu tiba-tiba dia nelfon aku gitu dan out of nowhere beberapa tahun gak ada kontak segala macam tiba-tiba dia nelfon aku terus cerita lah bahwa dia putus, segala macam dan aku masih dalam keadaan syok gitu nih orang kenapa gitu kan istilahnya tiba-tiba gitu kan. Abis itu ya udah kita janjian ketemuan ngobrol-ngobrol panjang lebar segala macam updating kehidupan selama Jadi beberapa teman curhat. tahun. Terus jadi teman curhat, kamu curhat, mau deket sama siapa, nunu, mau nembak siapa, lalala, lulu segala macam. Cerita sama aku dan aku pun nggak ada niatan buat balikan atau gimana. Bahkan aku ngejodohin Sunan dengan teman-temanku ya gitu loh, beberapa temanku yang yang Satu menurut agama lah, aku gitu. rootnya lebih gampang gitu. Maksudnya either ya satu agama ataupun satu suku segala macam. Tapi nggak ada yang cocok gitu loh istilahnya. Ternyata dia nggak ada yang dia serak, I don't know why gitu loh. Dia nggak ada yang Karena serak. first impression itu buat aku kan kalau udah ngelihat orang gitu langsung des gitu. Oh, ini bisa jadi teman gua istilahnya gitu. Des, ini bisa jadi sahabat gua. Des, ini bisa jadi pacar gua. Pasti gitu. Ya kan? Dan ternyata dari itu nggak ada nih ceritanya gitu kan. Nggak ada yang pas. Justru ada yang pas gitu kan. Udah deket banget gitu kan. Kemana-mana berduaan gitu kan. Nggak jadi juga gitu. udah ada ini lah. Udah sampai aku kenalin ya ke aku ya. Kamu kenalin ke aku loh waktu itu loh. Iya. Sempat kamu kenalin loh. Itu kan mungkin ini lebih gampang karena nyokapnya kan Batak kebetulan gitu kan. Ada Sedikit ininya lah. sedikit Kesamaan. buat nge-baking lah gitu istilahnya kan. Kalau Batak ketemu Batak itu langsung des gitu langsung. Walaupun kamu malah sebenarnya kamu juga gak suka cewek Batak ya. Nah kenapa dari dulu ya? Nggak pernah suka sama cewek Batak gitu. Karena mungkin Kamu kalau kan pernah pacaran sama orang Batak. ya itu kan waktu zaman kuliah gitu kan, gitu. Cuman kalau di Niku kan Batak ketemu Batak itu kan ribet gitu ya. Jadi kamu gak suka yang ribet-ribet. Ya, sementara itu aku kan paling malas kalau yang udah ribet-ribet gitu. Kenapa sih nggak bisa dibikin gampang gitu? Di Batak nggak bisa dibikin gampang. Kalau bisa dibikin susah, Kenapa sih gampang? gitu kan? Ternyata di proses itu yang dulu nyokap nggak setuju dengan pacar Cina yang masih Indonesia Katolik lah istilahnya gitu. Masih satu region lah gitu kan. Satu saluran gitu kan. Kristen Katolik itu ternyata nggak, malah yang sekarang Muslim Padang itu kan dua kutub yang kemarin kita obrolin, dua kutub yang berbeda itu malah ya udah gitu. Malah iya aja gitu loh. Itu kan kenapa alam memberikan restu istilahnya gitu kan. Ya. Yang kita pikir itu kan akan jadi, wah ini ribet banget nih dulu pacar Cina itu Katolik Indonesia istilahnya gitu, nggak direstui, bahkan nyokap sampai sakit gitu, nolaknya gitu. Ini nggak akan mungkin juga nih gitu kan, Islam Padang dengan
Batak Kristen ini, nggak akan mungkin gitu. Ternyata iya, untuk keluarga yang tidak pernah ngelihat kehidupan Muslim ya. Iya. Karena di kampung kan kita nggak punya tetangga Muslim gitu. Di kampung kamu aku bahkan nggak pernah dengerin ada suara azan sih gitu. Ya itu. Jadi, yang pasti ya kalau tiap hari Minggu pasti semua orang ke gereja gitu di setiap rumah itu kayaknya ke gereja gitu. Apa namanya? Ya aku quite shock sih dengan kenyataan itu gitu, yang kayak seorang Sunan dengan keluarganya yang BTL, Batak tembak langsung gitu, yang nggak pernah tinggal di Jakarta ataupun di kota besar, di kota kecil di Sumatera Utara, homogen lah kehidupannya, mereka homogen, rata-rata orang Batak Kristen. Ya. Gereja di HKBP itu aja gitu loh, kayak homogen banget gitu loh, tapi bisa menerima saya yang seorang Muslim asal dari Padang, tinggal Jakarta, anak kota banget, sangat-sangat beda gitu loh sama mereka, tapi they accept me as I am gitu loh, sebagai Dian yang begini gitu, bukan mereka membawa Dian untuk menjadi homogen seperti mereka gitu loh. Itu terjadi tidak hanya di keluarga inti, tapi di keluarga besar, bahkan dari adik kakak ayah, adik kakak mama gitu, dan keluarga besar lah ya, istilahnya keluarga besar. Kalau di Batak kan banyak ya namanya saudara, itu mereka tuh bisa, aku nggak tahu ya, tapi yang sepenglihatan aku, mereka bisa menerima aku apa adanya gitu loh, dalam artian kayak misalnya di arisan, di pernikahan atau apa, mereka bahkan willing untuk menyediakan makanan yang bisa aku makan gitu loh, yang halal gitu loh, dipisahkan dari makanan yang non halal gitu loh. Mereka ngarahin, ini Dian, ini udah disiapin ya buat kamu yang ini gitu loh. And inilah gitu loh, mengharukan lah gitu loh, dan itu penerimaannya sangat-sangat baik gitu loh. Restu bumi itu ada di situ gitu. Semua orang ya udah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya jalan aja dulu gitu. Ya kalau sebenarnya pas pertama bilang ke nyokap itu kan, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Kalau memang udah harus begitu katanya. Nah, kita ngelihatnya sabda alamnya udah harus memang begitu gitu kan. Dari kita yang dulu deket, istilahnya kenalan dari online gitu, menjauh, terus tiba-tiba balik lagi, direstuin sama bokap nyokap yang Kristen banget lah istilahnya gitu kan. Nah jadi dari perjalanannya itu kita ngelihatnya yang kita dijodohin sama teman-teman gitu, dijodohin sama teman saling curhat, menjodohkan, saling menjodohkan ke orang lain gitu kan. Ya ibaratnya kayak ngejauhin diri, enggak lah, kita nggak mungkin gitu, kita enggak lah gitu loh, kayak gitu. Tapi pada akhirannya yang malah deket sendiri gitu loh ya. Ya maksudnya kan nggak ngerti juga gitu. Aku juga nggak, sampai sekarang jujur ya, dulu itu gue tipe orang yang bahkan dulu setiap teman-temanku yang mau nikah, aku selalu bertanya, lu gimana bisa yakin sih dia adalah orang yang tepat buat jadi pasangan? Itu selalu aku tanyain gitu, karena aku jujur aku nggak pernah menemukan itu gitu loh, nggak tahu jawabannya tuh apa dari sisi kenapa rasional. mereka married gitu? Iya, kenapa mereka married? Karena aku itu orangnya sangat rasional gitu. Semua teman-temanku ataupun siapapun yang aku tanya cuma bilang, ya gue tahu aja. Gimana gitu, karena gue nggak pernah ngerasain, dan ini di sini dengan Sunan itu gue bisa ngerasain itu gitu loh. Dan jujur gue nggak bisa jelasin juga sih sama orang lain gitu loh, kenapa, why gitu. Mungkin kalau orang yang ketemu sama Sunan yang kayak dengan kissing kebatakannya ini ya, mungkin kalau misal dari face mungkin nggak terlalu Batak, tapi Sunan itu kan kalau baru ketemu sama orang itu kan dia tipenya kelihatannya sombong gitu loh, dan resek gitu loh, kelihatannya sengak gitu kalau bahasa orang ini ya, sengak banget gitu loh anaknya gitu. At the end aku yakin gitu loh, istilahnya aku yakin bahwa this is my soulmate gitu loh. Masalah keyakinan itu juga sempat terjadi ini ya sama keluarga ya, kenapa nggak saling login gitu loh, istilahnya. Apakah ya keluarganya dia bilang kenapa dia nggak login, keluarga aku bilang kenapa Sunan nggak login gitu loh, istilahnya untuk mempermudah kalian buat kalau memang mau married gitu ya, gitu loh. Tapi ya itu yang kita satu hal yang kita bicarain dari mulai kita
Dekat itu adalah kita nggak mau saling memaksakan keyakinan masing-masing. Nggak usah membahas Iya. keyakinan terlalu dalam gitu. Betul. Keyakinan yakin. Kata dasarnya adalah yakin. Gitu loh. Bukan based on hanya tulisan di KTP, di KK atau apa sama segala macam. Tapi tidak meyakini. Itu kalau buat aku merasa malah berdosa. Gitu loh. Aku membawa orang ke dalam suatu keyakinanku tapi dia tidak yakin. Gitu loh. Istilahnya dia tidak yakin dan dia tidak menjalankan. Itu yang menjadi yang paling ininya adalah dia nggak jalanin gitu loh. Banyak juga orang yang kayak gitu sebenarnya. Iya, gitu kan. ya kita nggak akan bahas orang lain ya, tapi cuman ini ya yang itu di kita. Gitu. daripada kita jadi seperti itu gitu. Mending ya tetap pegang apa yang udah kita Iya. punya dari sebelumnya gitu. Karena kan kita lahir Kita agama lahir ya. iya, Agama lahir. biasanya kan begitu, orang Indonesia kebanyakan begitu kan. Bokap nyokapnya Muslim, ya anaknya Muslim gitu kan. Bokap nyokapnya Kristen, anaknya jadi Kristen gitu kan. Jadi mau dibantah sebagaimanapun itu ya keyakinan yang udah dibawa sejak lahir gitu loh kan. Ya. Dan gitu nggak bisa kita salahin. Kok gue lahir jadi orang Kristen gitu. Tiba-tiba ketemunya dengan cewek Muslim gitu. Ya terus kalau udah punya niat, punya keyakinan untuk merit seperti apa gitu. Nah, untungnya kan di perjalanan itu ketemu orang yang bisa ngebimbing kita untuk memfasilitasi menyelesaikan itu akan jadi seperti apa gitu. Kita ketemu dengan Pak Nur dari mana tuh para Madinah lah segala macam gitu kan, yang bisa ngurus gitu. Ternyata di negara pun itu legal gitu kan, karena kita merit itu acara paginya itu akad nikah, habis itu pemberkatan gereja, habis itu kita masuk ke catatan sipil gitu. Jadi ini dilegalkan oleh negara. Kita berdua ini ya, kita berdua, nggak tahu yang lain gitu. Jadi di situ kita ngeliatnya semuanya lancar-lancar aja sebenarnya gitu. Dari yang kita niatin untuk merit dikasih jalan, ini ada yang ngebantuin dan ini legal gitu kan. Kita punya akte lah gitu. Udah resmi menikah di atas agama dan di atas negara gitu. Jadi relatif lancar lah gitu. Bukannya mulus tapi relatif lancar ya. Makanya kita bilang ini kayak udah restu bumi gitu yang kita jalan ini gitu. Jadi dari perjalanan itu kan ketemu online, tiba-tiba ngilang gitu, nggak pengen ketemu lagi gitu. Pokoknya denial untuk menjadi pacar gitu. Menjadi satu gitu kan. Pokoknya ngilang beneran gitu. Ternyata bertemu lagi, terus saling ngejar jodohin itu kan, biar lo merit deh sama orang lain, jangan sama gua gitu kan. Ternyata yang kita cari itu ada di depan mata kita gitu loh. Kadang kan orang yang jodoh gua udah di mana ya sebenarnya gitu kan. Jodoh gua ada di mana gitu. Apalagi udah faktor umur segala macam gitu. Ada tuntutan keluarga gitu. Yang setiap lebaran ditanyain kapan merit gitu kan. Aku enggak kan kebanyakan orang kan kayak gitu kan. Dan ternyata yang lo cari selama ini ada di sekitaran lo gitu. Kacamata gue mana? Ya itu yang dipakai gitu. Yang dekat itu ternyata jodoh kita gitu. Mungkin Tuhan ngasih udah ada di sekitar lo ini. Ternyata lo menutup. Mungkin effort lo harus lebih kuat gitu, lebih keras gitu mungkin ya. Kadang kan ditutup mata gitu, nggak mau gitu. Iya. dengan tantangan yang kayak itu tadi gitu kan. Udah takut duluan gitu. Ya semua orang kan pasti gitu. Nanti gimana? Lo gimana? Terus nanti kalau lebaran gimana? Kalau Natal gimana gitu? Ya jalan aja sih. Ya buktinya jalan aja gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah saling melarang gitu loh. Istilahnya Sunan mau ke gereja, aku temenin. Bukannya aku ikut ke gereja, tapi aku temenin, aku anterin, terus aku nunggu di mana. Terus kita pulang bersama gitu, pulang bareng segala macam. Aku sholat, ngaji, bla 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 segala. Even bahkan yang beliin aku Quran tuh Sunan gitu loh istilahnya. Terus yang provide musola di rumah kita adalah Sunan, idenya dia gitu loh istilahnya. Aku nggak pernah meminta atau segala macam yang related sama ini gitu, karena pada prinsipnya kan kalau aku sih ya aku istilahnya beribadah bisa di mana aja gitu istilahnya kayak gitu. Itulah gitu, kita saling mendukung gitu, kita saling lagu-lagu di rumah ini juga lagu-lagu gereja gitu kan. Gereja, lagu Natal segala. Bahkan jadi kayak gue jadi
ini loh, apa nggak hafal ya, cuman maksudnya familiar lah gitu loh, familiar dan nggak, ya bukan sesuatu yang menakutkan sih ya, karena kalau menurut aku dengan kita mendengarkan atau apa segala macam itu nggak semudah itu gitu loh, orang tuh kayak Tiba-tiba lo login, jadi tiba-tiba lo jadi login gitu, abis lo denger lagu gereja lo jadi login gitu, nggak gitu juga gitu ya. Cuman kan namanya panggilan ada aja gitu loh, istilahnya nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu dari mana. Ada bahkan orang yang misalnya berpindah kemanapun itu ya agamanya, itu panggilannya ada dari mimpi, ada dari dengar apa segala macam itu kan macam-macam gitu. Tapi bukan berarti untuk dihindari sama sekali. Oh, gue nggak mau denger, gue nggak mau lihat, gue nggak mau tahu gitu loh. ya itu balik lagi kan, itu mungkin ya udah kehendak Tuhan ya kan begitu. Iya gitu betul. Kan. Bukan gitu. yang tiba-tiba lo Nggak disambar usah, petir gitu. Nggak usah yang kayak lo jadi kayak lo segitu ininya sampai lo menghindar sedemikian rupa gitu loh ya. Biasa aja men gitu. Tiba-tiba lo ngelihat ayat kursi gitu jadi Terus jadi login gitu ya, langsung asyhadu Allah gitu, nggak gitu juga gitu. karena agama itu kan dari hati gitu kan. Walaupun di sebagian orang cuman formalitas gitu. Cuman kalau untuk kita berdua itu kan agama itu ya dari hati. Kalau kita nggak ngejalanin nggak pakai hati gitu, ya apa ceritanya gitu. Tuh, bukalah tadi Sunan bilang, Buka buka mata, cakrawala, buka mata, buka cakrawala, buka otak dan pikiran, buka hati gitu. Karena ilmu atau informasi atau apapun itu ada di mana aja gitu loh, ada dimanapun. Bukan berarti kita habis itu harus jadi mengikuti atau gimana. Itu adalah balik lagi ke kita. Pilihan itu balik ke kita. Jadi toleransinya kita malah jadi meningkat. Oh ternyata segini, oh ternyata segini, oh ternyata segini gitu. Karena kita kan jadi lebih tahu gitu. Betul. Toleransinya pun jadi harus merangkul gitu kan. Iya. Ya cuman itu tadi kalau lo nanya jodoh lo ada di mana gitu. Ya buka mata, buka telinga, ternyata jodoh lo ada di sekitaran lo gitu, ya kan?